fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan sedikit materi tentang krisis dan toleransi. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang krisis dan toleransi, alangkah baiknya kita mengulas kembali pengertian dari filsafat ilmu. Filsafat berasal dari dua kata, yaitu philos dan sophos. Philos berarti cinta, sedangkan sophos berarti kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Maksudnya, setiap orang yang belajar filsafat diharapkan dapat menyikapi segala sesuatu secara bijaksana. Misalnya, menyikapi hidup, menyikapi masalah, menyikapi keadaan yang dialami, dan lain sebagainya. Agar dapat menyikapi segala sesuatu secara bijaksana, seseorang harus mampu memahami hakikat sesuatu tersebut. Misalnya, agar dapat menyikapi hidup secara bijaksana, maka kita harus terlebih dahulu memahami hakikat hidup itu apa. Oleh karenanya, filsafat juga dapat disebut sebagai ilmu yang mempelajari hakikat segala sesuatu untuk mencapai kebijaksanaan. Apabila seseorang mampu memahami hakikat sesuatu, diharapkan orang tersebut mampu menyikapi secara bijaksana, yaitu dengan sikap yang baik dan benar. Dengan demikian, penting sekali untuk mempelajari filsafat agar kita dapat menyikapi segala sesuatu secara bijaksana. Itu sedikit materi tentang filsafat ilmu. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Mas Nizar tentang krisis identitas dan toleransi. Yang pertama, krisis identitas. Identitas merupakan refleksi cermin diri yang berasal dari keluarga, gender, budaya, dan lingkungan sosial. Seseorang dapat diketahui identitasnya melalui tanda pengenal seperti KTP, SIM, atau kartu mahasiswa. Kartu tanda pengenal tersebut tidak hanya berfungsi secara formal untuk kepentingan administratif, tetapi juga sebagai pendefinisian diri terkait bagaimana seseorang seharusnya bersikap dan berperilaku sesuai apa yang tercantum dalam kartu tersebut. Sebagai contoh nih, dalam KTP terdapat keterangan agama Islam, tempat lahir Boyolali, misalnya kayak Boyolali, Semarang, ataupun tanah Jawa yang lainnya. Maka orang yang bersangkutan harus bersikap dan berperilaku sebagai seorang muslim suku Jawa yang baik dan benar. Krisis identitas terjadi karena orang tersebut justru berperilaku yang tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan identitasnya. Contoh misalkan sederhana, terjadinya krisis identitas. Nabi Muhammad terkenal sebagai pribadi yang sidik dan amanah, akan tetapi di zaman sekarang banyak mahasiswa yang bernama Muhammad tapi suka berbohong, misal mencontek dan tidak amanah. Tidak bisa dipercaya ketika diamanai tugas. Contoh lainnya, wanita Jawa terkenal sabar, ramah, dan telaten. Tetapi sekarang banyak mahasiswi Jawa yang ketika diuji dengan tugas kuliah, misalnya menyalin tugas ditulis tangan, bersikap tidak sabaran, bad mood, mengeluh, atau bahkan menggerutu dan bersikap tidak sopan terhadap dosen. Yang kedua, masalah toleransi. Agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang eksistensi atau keberadaan manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan di akhirat. Kemampuan seseorang dalam memaknai ajaran agamanya akan membentuk pola pikir dalam memandang dunia dan memaknai kehidupan, yakni pemaknaan dan penyikapan manusia terhadap dirinya, lingkungan, dan kenyataan di sekelilingnya. Setiap agama memiliki argumentasi-argumentasi, tuntutan, dan legitimasi yang berbeda untuk memberikan dasar keimanan bagi masing-masing pemeluknya. Oleh karena itu, meskipun kebenaran ajaran agama bersifat mutlak, namun hanya berlaku terbatas bagi yang mengimani dan tidak boleh dipaksakan kepada pemeluk agama lain. Meskipun demikian, semua umat beragama
harus bekerja sama dalam mewujudkan kebaikan hidup terkait nilai-nilai etis yang bersifat universal seperti berkasih sayang sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal kebudayaan Indonesia. Kearifan lokal disebut juga kebijaksanaan lokal atau filsafat lokal, yaitu lokal wisdom. Kearifan lokal merupakan suatu pengetahuan yang ditemukan oleh suatu masyarakat melalui pengalaman yang diintegrasikan dengan pemahaman terhadap hidup dan bagian dari kebudayaan. Kearifan lokal merupakan karya akal budi, perasaan mendalam tabiat, bentuk, perangai, dan anjuran atau petunjuk untuk kemuliaan manusia. Penguasaan atas kearifan lokal diharapkan membuat manusia semakin berbudi luhur. Kearifan lokal diciptakan dari nilai-nilai sosial yang dijunjung dalam struktur masyarakat sendiri dan memiliki fungsi sebagai pedoman, pengontrol dan rambu-rambu untuk berperilaku dalam kehidupan dan berhubungan dengan sesama manusia maupun dengan alam. Tujuan pemahaman terhadap kearifan budaya Indonesia adalah agar bisa memahami bagaimana seharusnya seseorang berperilaku sesuai budaya yang dimilikinya. Pelestarian budaya tidak sekedar menggunakan simbol-simbol budaya dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga harus tercermin dalam sikap dan perilaku. Misalnya, seorang mahasiswa keturunan suku Jawa tidak sekedar bangga menggunakan batik atau kebaya, tapi harus bersikap dan berperilaku menjawani, yaitu lemah lembut, sopan santun, dan bersahaja, sesuai tata krama budaya Jawa. Mempelajari pengetahuan budaya sangatlah penting agar mahasiswa dapat bersikap dan berbudi luhur sesuai budayanya. Oleh karena itu, sekalipun mahasiswa kuliah di jurusan pendidikan atau PAI, guru madrasah atau pendidikan bahasa Inggris, dan pendidikan yang lain, tetap harus dibekali dengan pengetahuan budaya seperti etika budaya Jawa. Harapannya, kelak ketika menjalani profesi sebagai guru IPA, guru MI, atau guru bahasa Inggris, dapat menjalani profesi tersebut sesuai kepribadiannya sebagai orang Jawa. Misal, guru bahasa Inggris yang kepribadiannya Jawa, harus santun, sabar, ramah, baik hati, dan lain-lain. Pengetahuan budaya merupakan pengetahuan yang bersumber atau diciptakan oleh manusia di wilayah tertentu sehingga kebenarannya bersifat relatif dan terbatas meskipun berfungsi sebagai pedoman atau petunjuk. Misalnya, tata krama budaya Jawa berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat Jawa atau orang yang berada di wilayah Jawa terbatas. Sebagai pengetahuan yang diciptakan oleh manusia, budaya juga bersifat relatif, dalam artinya dapat berubah-ubah sesuai kondisi zaman. Misalnya, dahulu wanita Jawa menggunakan kembang dalam keseharian, sudah dianggap sebagai wanita Jawa yang sopan. Namun seiring berjalannya waktu, saat ini batasan sopan berubah, maka wanita Jawa menggunakan pakaian yang lebih tertutup. Dan selanjutnya akan itu saja pembahasan dari saya. Dan sekarang akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan di sini saya akan menerangkan materi tentang hubungan antara ilmu dengan ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan politik atau negara, dan ilmu pengetahuan budaya. Ilmu dalam artian skills merupakan pengetahuan ilmiah tentang apa adanya yang dapat digunakan sebagai alat untuk membantu manusia untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam hidupnya dan dimanfaatkan untuk kemaslahatan manusia. Contoh sederhana adalah HP sebagai produk skills dapat digunakan sebagai alat untuk mempermudah manusia dalam berkomunikasi. Ilmu dalam artian pengetahuan umum yang menyangkut agama, negara, atau politik dan budaya merupakan pengetahuan yang mengajarkan tentang
digunakan untuk membimbing atau memberi petunjuk dalam menjalani berbagai aspek kehidupan, di antaranya sebagai kaidah normal dalam memilih objek penelitian dan menggunakan produk keilmuan. Asas moral yang terkandung dalam kegiatan ilmuwan merupakan sumbangan positif bagi pembentukan karakter manusia secara perorangan maupun pembentukan karakter bangsa secara umum. Misalnya, pengetahuan agama tentang haram dan halal suatu makanan dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengkonsumsi makanan. Output atau hasil akhir dari mempelajari berbagai ilmu agama, negara, dan budaya bukan hanya nilai akademis, tetapi juga dapat menggunakan atau mengamalkan semua ilmu yang dimilikinya dengan kebaikan dan kemajuan budaya, bangsa, dan agamanya sesuai fungsi setiap ilmu yang didapatkan. Misalnya adalah adanya pengamalan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun memahami berbagai macam ilmu, seseorang intelektual tidak boleh menyalahgunakan kecerdasan intelektualnya untuk selalu membenarkan setiap kebijakan, tindakan, atau perbuatan atas nama suku atau golongan, penguasa, agama, atau partai yang diikutinya. Ilmuwan harus tetap termotivasi untuk menemukan kebenaran dan dilakukan dengan penuh kejujuran. Misalnya, pemahaman tentang agama bahwa semua di dalam kuasa Allah tidak lantas digunakan sebagai alasan pembenaran untuk perbuatan atau tindakan sesuka hati dan mengingkari kebenaran ilmu sains bahwa penyakit COVID-19 dapat menular dengan mudah ketika sedang melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan dapat mengancam keselamatan hidup banyak orang. Ilmu sains memberikan pengetahuan dan penjelasan tentang suatu pembagian adanya senyatanya. Misalkan IPA memberikan penjelasan proses terjadinya hujan sebagaimana kenyataan apa adanya. Bahasa memberikan penjelasan struktur bahasa yang benar sebagaimana adanya. Contohnya, my name is Aya. Ilmu pengetahuan tentang agama, negara, budaya memberikan pengetahuan tentang bagaimana menjalani kehidupan seharusnya. Misalkan, agama, pelajaran akidah akhlak mengajarkan tentang larangan menggunjing atau goib, ghibah atau bergosip yang di dalam Al-Quran dianalogikan sebagai tindakan seperti memakan bangkai saudaranya. Setelah mengetahui hal tersebut, diharapkan dapat memberikan petunjuk dalam menjalani hidup bahwa sebagai seorang muslim yang baik tidak boleh membicarakan keburukan orang lain atau kita. Negara, pelajaran tentang kewarganegaraan dapat digunakan sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang baik, misalnya menjunjung tinggi persatuan dan memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan. Sekian materi yang saya sampaikan, selebihnya bakal dilanjutkan oleh Muhammad Nizar. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu memahami hakikat kebenaran. Berdasarkan potensi manusia sebagai subjek, maka susunan tingkatan kebenaran dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tingkatan kebenaran indera. Tingkat kebenaran indera adalah tingkatan yang paling sederhana dan pertama yang dialami manusia. Dikatakan paling sederhana karena semua manusia yang memiliki indera yang berfungsi secara normal akan mampu menilai atau menangkap kebenaran indrawi ini. Contoh, ketika saya mengatakan gambar di atas adalah gambar kecoa, maka semua orang yang memiliki indera yang normal akan mengatakan bahwa saya salah. Yang benar adalah gambar kupu-kupu. Lalu yang kedua ada tingkatan kebenaran ilmiah. Tingkatan kebenaran ilmiah adalah pengalaman-pengalaman yang didasarkan melalui indera dan diolah pula dengan rasio. Tingkatan kebenaran ini lebih tinggi karena selain menggunakan indera tetapi juga harus dipahami dengan rasio atau pikiran. Misalkan, semua orang yang memiliki indera normal bisa mengetahui kebenaran tentang kupu-kupu, tapi tidak semua orang mampu memahami atau menangkap kebenaran tentang proses metamorfosis kupu-kupu. Misalnya, petani yang setiap hari mengindra secara langsung sekalipun ketika ditanya dan diminta menjelaskan proses metamorfosis tidak mampu menjawabnya. Lalu yang ketiga ada tingkatan kebenaran filosofis. Tingkatan kebenaran filosofis adalah rasio dan pikir murni, renungan yang mendalam.
untuk mengolah kebenaran yang semakin tinggi nilainya. Contoh, ketika ditanya tentang proses metamorfosis kupu-kupu, semua mahasiswa mampu menjawab dengan bermodal indera dan rasio mereka. Tetapi tidak semua manusia mampu menangkap kebenaran filosofis dari proses metamorfosis tersebut, bahwa kupu-kupu berasal dari telur sisik timu boy. Contoh, ketika ditanya tentang proses metamorfosis kupu-kupu, semua mahasiswa mampu menjawab dengan bermodal indera dan rasio mereka. Tetapi tidak semua mahasiswa mampu menangkap kebenaran filosofis dari proses metamorfosis tersebut, bahwa kupu-kupu berasal dari telur yang amat kecil, menjadi ulat, lalu menjadi kepompong, sampai akhirnya menjadi kupu-kupu. Dari proses tersebut dapat ditangkap kebenaran filosofis bahwa hidup adalah kesempatan yang berharga untuk berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian yang terakhir ada tingkatan kebenaran religius. Tingkatan kebenaran religius adalah kebenaran mutlak yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa dan dihayati oleh kepribadian dengan iman atau keyakinan. Tingkat kebenaran religius adalah kebenaran tertinggi karena untuk menangkap kebenaran pada taraf ini melampaui batasan indrawi, rasio, dan rasio murni, serta memerlukan kebersihan hati dengan penuh keimanan. Misalkan, proses metamorfosis memang secara indrawi dan ilmiah seperti contoh di atas, dan hikmahnya secara filosofis adalah hidup adalah kesempatan berproses, tapi semua usaha tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya campur tangan Tuhan. Usaha sekuat apapun, seilmiah apapun, kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Dari 4 tingkatan kebenaran tersebut dapat kita sadari bahwa kebenaran sangat banyak dan luas cakupannya, sehingga kita tidak boleh merasa diri paling benar. Meskipun kita diwajibkan meyakini kebenaran religius bahwa ajaran agama kita yang paling baik dan paling benar, tapi yang harus dipahami adalah yang paling baik dan paling benar adalah ajaran agamanya, bukan orangnya. Setiap pemeluk agama pasti ada pemeluk yang salah satu ada yang benar, ada yang baik dan ada yang tidak baik. Misalnya, orang Yahudi tidak semuanya jahat, tidak sepenuhnya salah. Begitu juga orang Islam, tidak semuanya baik, tidak selalu benar. Bahkan sekedar kebenaran indrawi, kita tidak berhak merasa diri yang paling benar, karena kita sadar bahwa kita tidaklah mampu mengetahui semua hal yang dapat diindra di alam semesta yang luas ini. Sebelum saya menutup materi ini, saya akan menekankan kembali bahwa filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang secara khusus mengkaji hakikat, landasan, metode, dan implikasi dari ilmu pengetahuan secara kritis dan mendalam. Kurang lebihnya yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.